Selamat pagi anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari buku 3B, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Anak-anak sudah menyiapkan buku 3B? Bagus. Mari kita mulai belajar ya, Nak. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dapatkah anak-anak menyebutkan nama hewan pada gambar tersebut? Nih anak-anak. Anak-anak sudah tahu ya nama hewan pada gambar ini? Ya, ini sangat bermanfaat bagi manusia. Contoh, ini adalah cacing. Cacing bisa menyuburkan tanah. Lalu ini ayam bermanfaat karena diambil telur dan dagingnya. Dan beberapa hewan tentu anak-anak sudah tahu ya. Pembelajaran ke-1. Anak-anak, coba kalian buka halaman 33. Pada halaman 33 ada dongeng Caca yang rendah hati. Anak-anak, silahkan nanti membaca buku halaman 33, membaca dongeng Caca yang rendah hati. Setelah membaca, kalian nanti pahami baik-baik apa isi dari dongeng Caca yang rendah hati. Ibu lanjutkan. Mari kita belajar berhitung. Ada 12 ayam dan membentuk 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Nih ada 4 kelompok ya nak. 1, 2, 3, 4. Setiap kelompok ada 3 ayam. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. 4 ini dari sini ada 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Jika ada 3 kelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Nah, kalian dapat menuliskan dalam perkalian sebagai berikut. Nih, ada 3 kelompok. 1, 2, 3. Setiap kelompok ada 4 ayam. Maka bentuk perkaliannya 3 dikali 4 sama dengan 12. 3-nya itu dari 3 kelompok. Dan 4 karena setiap kelompok ada 4 ayam. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa 4 dikali 3 sama dengan 3 kali 4. Sifat di atas disebut sifat pertukaran pada perkalian. Pada sifat pertukaran, urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian. Perhatikan contoh nih nak. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ini ada berapa kelompok nak?
pinter. Ya, mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok. Setiap kelompok ada 2. Maka 5 kali 2 sama dengan 10. Nih, ada 2 kelompok. Setiap kelompok ada 5. Maka 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Sama dengan 10. Nih, anak-anak tentunya senang dengan menari anak-anak ya. Ini gerak kupu-kupu terbang mengepakkan sayap merupakan contoh gerak cepat. Yang ini gerak merak membentangkan sayap merupakan contoh gerak lambat. Nih. Untuk memahami pembelajaran yang pertama, anak-anak bisa berlatih dari soal-soal nih anak ya, di buku 3B. Ya, silahkan pada bukumu diisi untuk latihan. Udah tahu caranya ya nak? Pinter ya. Oke, ini diisi di buku latihan kalian. Baik, Ibu lanjutkan dengan pembelajaran yang kedua. Coba anak-anak dibuka halaman 38. Halaman 38. Ini dongeng tentang kekompakan semut. Ibu tidak akan membacakan, anak-anak sudah pinter membaca dongeng. Kalian baca ya nak ya, halaman 38. Kompak, bersatu. Nah, mari membaca cerita tentang keluarga Nina di buku kalian. Ini ada pada halaman 40. Ibu juga tidak akan membacakan karena ceritanya panjang. Dibaca ya sayang ya. Baik. Nah, dalam cerita ini ada perbedaan sifat anggota keluarga Nina. Nanti apakah ada kesamaan sifat antara anggota keluarga Nina? Nah, setelah kalian membaca, kalian pasti mengerti, memahami isi dari cerita dari buku halaman 40. Sekarang bagaimana dengan anggota keluargamu? Pastinya memiliki sifat yang berbeda-beda kan? Nah, walaupun memiliki sifat yang berbeda, kita semua harus saling menghormati, menghargai, dan tetap hidup rukun. Ibu lanjut dengan pembelajaran yang ketiga. Nina mempunyai hewan peliharaan. Hewan peliharaan Nina adalah seekor kucing. Nina memberi nama kucingnya Miu. Nah, apakah anak-anak memiliki hewan peliharaan? Jika memiliki, rawatlah dengan baik. Pada halaman 43, ini juga ada dongeng lagi tentang persahabatan kuku dan tora. Ibu akan membacakan
persahabatan kuku dan tora. Halaman 43. Di sebuah hutan, tinggallah kuku, si ayam jago. Kuku tinggal bersama hewan-hewan lain. Ada Upi si kelinci, Bom-bom si gajah, Molly si kucing, dan Tora si merpati. Kuku tidak pernah membeda-bedakan teman saat bermain. Ia bermain dengan siapa saja. Itulah yang membuat teman-teman menyayangi Kuku. Suatu hari, Kuku melihat Tora sedang bernyanyi dan berterbangan ke sekeliling hutan. Kuku sangat mengagumi kelincahan Tora saat mengepakkan sayapnya. Terlintas di pikiran Kuku untuk bisa belajar terbang seperti Tora. Kuku pun mengambil Tora. Tora yang asik terbang pun menghampiri Kuku. "Mengapa kamu memanggilku, Kuku?" tanya Tora. "Aku memperhatikanmu terbang di atas sana, mengelilingi hutan ini. Rasanya pasti sangat menyenangkan," ucap Kuku. "Benar sekali, Kuku. Aku dapat melihat pemandangan dari atas sana," jawab Tora sambil menunjuk langit. "Dapatkah aku terbang sepertimu, Tora? Aku juga memiliki sayap sepertimu. Akan tetapi, mengapa aku tidak bisa terbang sepertimu?" tanya Kuku sedih sambil mencoba mengepak-ngepakkan sayapnya. "Fungsi sayap kita berbeda, Kuku. Kita sama-sama memiliki sayap, tetapi sayapmu tidak bisa digunakan untuk terbang seperti sayap milikku," ujar Tora. "Sayang sekali, padahal aku ingin menikmati keindahan hutan ini dengan terbang sepertimu," jawab Kuku. "Jangan berkecil hati, Kuku. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita memiliki kelebihan masing-masing. Kita harus mensyukuri itu. Misalnya, aku dapat terbang, tetapi aku tidak dapat berkokok merdu sepertimu. Aku juga tidak memiliki cakar yang tajam dan kuat sepertimu," jelas Tora. "Benar sekali, Tora. Terima kasih sudah mengingatkanku akan kelebihan kita masing-masing," jawab Kuku senang. Sejak saat itu, persahabatan Kuku dan Tora terjalin semakin baik. Mereka semakin sering bermain bersama. Mereka saling menghargai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Sumber dari dokumen penerbit. Anak-anak, demikian dongeng tentang persahabatan Kuku dan Tora. Nah, anak-anak sudah tahu kan siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Bagus. Ada Kuku ya, ada Tora. Adakah pelajaran yang dapat diambil setelah membaca dongeng tersebut? Pasti ada ya anak-anak ya, bahwa kita tidak berkecil hati. Kita semua adalah makhluk dari Tuhan. Ya, kita memiliki kelebihan masing-masing dan kita harus mensyukuri itu. Mari kita belajar berhitung. Simak baik-baik pada gambar ini. Ibu memasak 24 potong ayam goreng. Jika ayam goreng
diletakkan di 6 piring, ada berapa potong ayam goreng di setiap piring? Jika ayam goreng disimpan pada 6 piring, berapa isi ayam pada setiap piring? Nih, ada 6, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap piring ada berapa, Nak? Betul. Setiap piring ada 4 potong ayam. Nih. Jika ayam diletakkan pada 6 piring, maka setiap piring berisi 4 potong ayam. Kita dapat menuliskannya dalam perkalian, yaitu 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi ini 6 piring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini 4-nya karena setiap piring ada 4. Maka 6 kali 4 sama dengan 24. Jika ayam goreng diletakkan pada 4 piring, berapa potong ayam goreng yang ada di setiap piring? Nih, ada 4 piring. 1, 2, 3, 4. Setiap piring ada berapa, Nak? Bagus, ada 6 potong. Jika ayam disimpan pada 4 piring, maka setiap piring berisi 6. Kita dapat menuliskannya dalam perkalian 4 kali 6. 1, 2, 3, 4. 4, 6-nya karena setiap piring ada 6 potong ayam. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Ini anak-anak pasti bisa mengerjakan soal-soal latihan ya, Nak ya. Nih. Silahkan kerjakan di buku 3B dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Di buku 3B ya, Nak ya. Ini untuk latihan. Ini lanjutannya. Baik, anak-anak, terima kasih anak-anak sudah belajar dari subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini, akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah belajar dengan semangat. Dah.